Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim shad. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun minhu litunzira bihi wa dzikra lil mu'minin. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amma ba'd. Saudaraku semua, yang pertama dan paling utama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala masih dipertemukan di bulan Ramadan yang mulia ini. Ketika kita menggunakan Ramadan, baik waktu demi waktu kita gunakan dengan serius, maka kekariman bulan Ramadan itu akan pindah ke dalam diri kita. Kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sebenarnya yang karim ini Ramadan. Tapi ketika kita memuliakan bulan Ramadan, maka kekariman itu akan diberikan kepada kita. Kalau kita bisa menganggap bulan Ramadan ini bulan yang mulia, maka kedatangannya pasti akan mengembirakan kita. Ketika kita didatangi pejabat yang menurut kita mulia, datang ke rumah kita, apakah terus orang melihat kita orang biasa? Kita yakin, wah, itu Pak pejabat datang ke rumahnya Ustaz Thohir. Ustaz Thohir itu orang mulia, penyambutannya bagus. Polisi itu yang mulia seragamnya. Ketika nggak memakai seragam, orang nggak tahu kalau itu polisi. Tapi begitu memakai seragam polisi, wah, ini orang mulia, ini polisi. Begitu pula dokter. Ketika berpakaian bukan pakaian dokter, maka ya biasa. Orang nggak tahu ini dokter apa. Begitu sudah pakai pakaian dokter dan berada di rumah sakit, dok, gitu. Lihat pakaiannya. Maka kita harus memuliakan biar Ramadan ini menjadi sarana kita itu menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna akramakum indallah. Kalau kalian ingin mulia di sisi Allah, atqakum, jadilah kalian itu orang yang bertakwa. Ini fungsi dari bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini tattaqun. Di juz yang ke-24. Faman jaa bisidqi wa saddaqa bihi faulaika humul muttaqun. Faman, maka siapapun dia, jaa, yang datang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisidqi, dengan asidq. Ini Quran ini disebut asidq, sesuatu yang jujur isinya. Zaman sekarang sudah sulit nyari orang jujur atau kitab terjujur. Kitab sejarah, kitab apa, sulit jujur.
Maka barang siapa yang membawa as-sidq wa saddaqa bihi, dan di dunianya dia sudah memperjuangkannya, mengimaninya sampai menjadikan takwa, iman ketika diinstal, ketika diolah, ketika dikelola, itu akan menjadi takwa. Tapi kalau dibiarkan saja, ya kurang bagus, dianggap barang sepele. Kalau kita mati, itu kita dibungkus dengan kain kafan yang tidak ada jahitnya. Itu artinya apa? Iman itu sebenarnya seperti kain kafan itu. Allah memberikan iman di dalam diri kita, itu Allah memberikan kain kafan. Sedangkan takwa itu pakaian. Walibasut taqwa dzalika khair. Jadi kalau kain ini dikelola dengan baik, itu akan jadi pakaian yang bisa dipakai, tidak hanya untuk membungkus kita, tapi untuk berpakaian kita. Kita nanti menghadap Allah disuruh untuk berpakaian, tidak hanya sekedar dibungkus. Itu perlambang bahwa kita diberi keimanan di dunia. Sampai mati itu jarang mau mengopeni keimanan itu sampai jadi pakaian. Nah, yang untuk merajut kain tadi itu adalah Al-Quran. Ini wasaddaqa bi. Jadi benang-benang untuk menyatukan kain-kain yang dipotong, proses pemotongan, kemudian sampai dijahit, kemudian dikasih kancing ataupun lerekan bahasanya. Ini adalah Al-Quran. Proses penguasaan Al-Quran ini, proses menguasai Al-Quran ini wasaddaqa bi namanya. Jadi kalau kita sudah dikasih keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, kemudian syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an, bulan Ramadan ini adalah bulan di mana Allah menurunkan Al-Qur'an, dan setiap bulan Ramadan Allah memilih hamba-hambanya untuk diberi Al-Qur'an. Al-ilmu fis sudur la fis sudur. Ilmu itu akan dikatakan dimiliki seseorang kalau sudah merasuk ke dalam hati. Fis sudur, la fis sudur, tidak di dalam tulisan-tulisan. Jadi kalau Al-Quran yang kita miliki masih berada di rak-rak kita, masih berada di tulisan-tulisan, belum pindah ke dalam hati kita, kita belum wasaddaqa bi, belum sidik kita dalam beriman. Halusinasi. Iman itu harus ada kecintaan, ada ucapan dan perbuatan. Aku cinta Al-Quran, lisanku mengucapkan Al-Quran sampai benar-benar hafal, terpatri dalam hati, kemudian saya gunakan untuk sholat minimal, syukur untuk tanha anil fahsya'i wal munkar. Mampu menjadi pemicu pikiran kita karena otak sudah pindah ke pikiran. Ingat apa yang kita lakukan ada yang ada di pikiran kita. Kalau isinya Al-Quran pasti yang nuntun Quran. Apa yang kita lakukan dalam hidup ini adalah apa yang terdetik dalam hati kita. Kalau hati kita isinya Quran, maka kita dikendalikan oleh Al-Quran. Kita menjalankan sesuatu karena nafsu kita. Kalau nafsu kita menjadi mutmainnah, ada nafsu amaratun bisu, ada amarat lawamah, ada mutmainnah. Nafsul mutmainnah, nafsu yang diisi dengan Al-Quran, maka ini akan membuat kita bernafsu untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau nafsu lawamah, cenderung kadang ya dunia, minta pujian manusia, punya pujian tetangga kanan kiri. Kalau amaratun bisu, pokok seneng, apapun langkahnya yang penting saya seneng. Saya seneng duit, ya pokoknya bagaimana dapat duit. Saya seneng jabatan, pokoknya bagaimana saya dapat jabatan. Saya seneng wanita, bagaimana saya dapat wanita. Tapi kalau nafsul mutmainnah, nafsu yang sudah
terinstal oleh Al-Quran, keinginan-keinginan itu akan mengikuti syariat atau aturan yang ada di Al-Quran. Mencari harta yang halal, mencari makan yang halal, mencari kedudukan yang thayyiban, tidak menghalalkan segala macam cara, mengejar wanita dengan cara yang disyariatkan oleh Al-Quran. Jadi bukan asal dapat, ini yang dinilai caranya sebenarnya. Nafsu tetap harus ada. Bulan Ramadan ini kita gunakan untuk menginstal Al-Quran di dalam diri kita, untuk menghadap Allah. Karena masih banyak orang yang tidak tahu siapa saya, maksudnya panjenengan sami. Banyak. Aku kui butuh duit, aku butuh omah, aku butuh mobil, aku butuh istri, aku butuh pekerjaan. Ketika itu yang diartikan, maka aku maknanya masih dohir. Padahal dohir ini cuma jasmani, jas yang dibuat dari mani. Aku sebenarnya adalah ruh. Maka ketika saya bilang aku butuh apa, ketika akunya itu bermakna ruh, maka aku butuh Al-Quran, aku butuh sholat, aku butuh sedekah, aku butuh dakwah, aku butuh nahi mungkar, aku butuh amar ma'ruf, karena akunya ruh. Yang nanti dikatakan waman ja'a, ini yang datang rohnya. Jasmani kita, jasmani saya terbujur kaku, tak bergerak, tapi rohnya menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali kita memaknakan aku itu masih berpikiran jasmani, sehingga berusaha untuk menutup kebutuhan jasmani sampai lupa kebutuhan rohani, lupa siraman rohani, lupa santapan rohani, lupa. Dan Al-Quran, syariat Islam semuanya adalah untuk kebutuhanku. Kunya ini harus maknanya rohani. Kalau kunya ini masih jasmani, untuk apa sholat? Untuk apa dengar pengajian tiap hari, tiap malam, tiap habis taraweh? Untuk apa pagi sudah habis maghrib pengajian menjelang buka puasa, habis isya masih ada kultum lagi, habis subuh kultum subuh? Untuk apa itu? Kalau akunya masih maknanya jasmani, untuk apa? Kelamaan. Tapi kalau uang, pagi dikasih uang, maghrib dikasih uang, isya dikasih uang, aku butuh ini, seneng ini, karena akunya jasmani. Akunya masih bahas jasmani. Maka man arofa nafsahu arofa rabbahu. Barang siapa tahu dirinya, tahu siapa aku, maksudnya ya dengan masing-masing, bukan saya. Aku ini ternyata ruh, dan saya ini ternyata nggak mati. Yang mati cuma jasmaniku. Dan ketika ruhku menghadap Allah dan membawa Al-Quran, membawa sholat, membawa zakat, membawa syariat Islam, faulaika humul muttaqun, dialah yang menghadap Allah dengan berpakaian takwa. Dia tidak telanjang, dia tidak nyeker, dia berpayung, dia pakai pakaian yang komplit di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak terhina, disambut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka datang Ramadan ini, mari kita sambut dengan baik. Kita muliakan hari-hari, menit-menit, agar ketika kita datang pada Allah Subhanahu wa ta'ala, disambut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam surat Al-A'raf, alif lam mim kitabun unzila ilaika, kitab ini saya turunkan kepadamu, fala yakun fi sadri haraj, jangan membuat hatimu gundah, jangan pernah menganggap ini nggak ada fungsinya. Kita gundah kalau nggak punya duit, kita gundah kalau sakit jasmaninya, tapi kita nggak pernah gundah apakah rohani kita sakit, apakah rohani kita sudah makan, apakah rohani kita sudah minum, apakah kita nggak malu kalau jasmani rohani kita itu nggak berpakaian. Pasti kita malu kalau kita nggak pakai pakaian jasmaninya, tapi kalau rohaninya sudah gak terpikir sampai situ. Jadikan falas yakun fi sadrihi minhu litunzira, jangan hanya berhenti untuk dirinya, litunzira, sampaikan, ingatkan
anak, istri, teman, handai tolak, saudara, teman, karyawan, rekan kerja, bos, ingatkan bahwa kita ini roh, saya ini roh. Kalau saya nggak ada rohnya dipanggil ya nggak akan dengar. Litundirobihi wa dzikra. Setelah diingatkan, kita sama-sama orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, diingat-ingat, dzikra, dieling-eling, sampai akhirnya terpatri dalam jiwa, terpatri dalam hati, terpatri dalam pikiran, lil mukminin, agar kita menjadi orang-orang yang beriman. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa qur rabbikfir warham wa anta khairur rahimin.